Hai gengs, pasti kalian udah familiar dan sering banget denger sama yang namanya kawin kontrak dong. Jadi nggak cuma rumah doang yang bisa kontrak, kawin ini juga bisa. Apalagi biasanya kita sering dengernya hal-hal kayak gitu ada di daerah puncak ya. Banyak tuh di sana. Tapi gue mau tahu dong pendapat kalian mengenai fenomena dari kawin kontrak ini. Setuju atau enggak nih? Komen di bawah ya. Karena menurut gue pribadi, yang namanya perkawinan atau pernikahan itu kan bersifatnya sakral ya. Kalau emang udah mantep dan siap untuk kawin itu ya secara sah aja. Ngapain pakai kontrak-kontrak segala gitu maksudnya? Ya secara nggak langsung tersirat berarti ada niatan nih yang dari awalnya aja kalau suatu hari nanti itu bakalan pisah kalau kontraknya udah habis. Dan biasanya di situ juga banyak banget kan tuh persyaratannya. Yang rata-rata kalau di dalam kawin kontrak itu berhubungannya lebih ke materi. Istilahnya jadi bukan kawin berdasarkan hati, tapi ya semata-mata karena ada imbalannya itu. Cuma lagi-lagi menurut kalian gimana? Komen di bawah aja. Soalnya ini ada satu peristiwa viral yang bikin heboh karena kemarin tuh ada seorang gadis cantik yang dibunuh oleh suami kawin kontraknya dengan cara disiram air keras. Coba bayangin, perempuan cantik kayak begini, kayak dilihat-lihat Tasya Farasya gitu kan, Arab-Arab. Tapi di pelakuannya sadis banget. Yang mana juga ternyata background dari kisahnya itu drama total, gengs. Dimana sebelumnya ternyata nih almarhum udah pernah menolak ajakan dari si prianya ini untuk kawin sebanyak 3 kali. Terus akhirnya diterima deh tuh, tapi secara kawin kontrak. Baru sebulan setengah kurang lebih dibunuh. Nah, jadi wanita cantik ini tuh bernama Sarah Sessa yang tahun ini tuh berumur 21 tahun. Bisa dibilang masih tergolong muda banget berarti ya, geng. Nah, para cantiknya itu memang dia dapatkan dari ayahnya yang memang merupakan orang Arab asli yang kawin dengan ibunya itu berdarah Sunda asli Cianjur, Jawa Barat. Loh kok bisa begitu? Gimana ceritanya? Jadi emang dulu nih ibundanya Sarah yang bernama Erawati sempat menjadi TKW di Arab Saudi. Nah, di sana dia bertemu dengan ayah Sarah yang merupakan seorang tentara. Terus menikahlah mereka. Lahirlah Sarah Sessa. Makanya mukanya Sarah itu udah kelihatan mix banget. Campuran antara Arab sama Sunda begitu. Ya udah nih keluarga mereka sudah bahagia, baik-baik aja. Hingga ternyata suratan takdir mengambil sang ayah yang meninggal dunia. Karena udah nggak ada sosok ayah di Arab Saudi nih, sang ibu Erawati ini memutuskan untuk kembali ke Indonesia membawa si Sarah. Jadi mereka balik tuh ke kampung halamannya. Kampung halaman sang ibu ya tepatnya. Di Kampung Parigi, Desa Sukamaju, Kecamatan Cianjur, Jawa Barat. Nah, di Indonesia ini sang ibu itu menikah lagi dan membentuk sebuah keluarga baru. Mendengar sang ibu kawin lagi, sebenarnya si Sarah ini diminta untuk tinggal di Arab Saudi sama keluarga ayahnya di Arab sana. Tapi yang namanya anak pasti maunya deket sama orang tuanya lah. Jadi Sarah menolak dan memilih tinggal bersama ibunya aja di Cianjur. Berarti di sini bisa dilihat kalau background keluarga mereka tuh sebenarnya baik-baik aja. Dimana Sarah ini tetap mau tinggalnya sama ibunya, yang berarti ibunya ini baik. Dan keluarga ayahnya juga itu pingin Sarah tinggalnya di Arab. Dengan kata lain berarti si Sarah itu juga diterima banget sama keluarga ayahnya di sana, disayangi. Yang nggak ada yang salah pokoknya, geng. Tapi ya nggak heran juga gitu maksudnya. Mengingat kalau dilihat nih, Sarah ini parasnya memang cantik banget, yang membuat orang-orang nih pada menyayanginya. Termasuk salah satu pria bernama Abdul Latif yang berusia 29 tahun. Jadi ternyata menurut cerita sang ibu nih Erawati, Abdul Latif ini tuh ternyata adalah tetangga mereka waktu masih tinggalnya di Arab Saudi, gengs. Yang mana si Abdul ini ya orang Arab sana, orang Arab asli. Pokoknya dulu rumahnya si Abdul ini itu cuma kayak berjarak 2 rumah doang dari tempat tinggalnya Sarah dan sang ibu. Nah, kebayangkan ini berarti berdefinisi tetangga samping rumah. Nah, di kemudian hari si Abdul ini itu juga ternyata dari Arab pergi nih ke Indonesia untuk berbisnis kayu, gengs. Suatu hari berkunjunglah dia. Nah, suatu hari berkunjunglah dia ke rumah Ibu Ernawati yang menjadi tetangganya dulu kan di Arab. Disitulah dia ketemu nih sama si Sarah yang udah jadi gadis jatuhnya. Kepincut dia, gengs, dengan kecantikannya Sarah dan langsung berniat buat ngelamar dia. Yang mana berarti ini beda umurnya sekitar 8 tahun, gengs. Abdul kan 29, Sarah tuh 21. Ya masih normal sih, nggak jauh-jauh banget. Maksudnya ini bukan kayak ditaksir sama om-om gitu lah. Tapi sebenarnya si Sarah nggak mau sama si Abdul. Cuma si Abdul yang udah kepincut nih, getol banget buat usaha ngedeketin si Sarah. Sampai si Sarah ini sebenarnya udah berkali-kali nolak, nggak mau. Bayangin aja bisa si Abdul udah sampai 3 kali ngelamar dan 3-tiganya ditolak semua. Jadi kan Abdul ini semacam kayak buadak banget begitu. Berpantang menyerah sebenarnya. Udahlah dari Arab ke Indonesia, 3 kali ngelamar ditolak pula. Nah, kalau kalian di posisi Abdul, itu bakalan nyerah atau tetap usaha? Komen di bawah ya. Yang mana karena kegigihannya Abdul, dia mikir nih gimana caranya supaya dia bisa meluluhkan hatinya si Sarah nih. Akhirnya dia beliin deh tuh sepeda motor. Yang mana dari situlah si Sarah sedikit demi sedikit mau tuh membuka hatinya. Tapi kalau masalah begitu gue agak no komen aja ya, karena menurut beritanya seperti itu. Jadi dikatakan pembuka hatinya tuh di awal dibeliin sepeda motor itu, gengs. Habis itu bener aja momen tersebut dimanfaatkan sama si Abdul untuk kembali melamar si Sarah dan ternyata
berhasil. Sarah akhirnya mau menerima lamaran dari Abdul Latif. Yang keempat berarti ini jatuhnya ya. Nah, kenapa nih tahu-tahu si Sarah mau nerima? Apakah gara-gara perkara dikasih motor doang? Terus langsung ngangguk? Iya begitu. Ternyata enggak, gengs. Dimana selain motor yang mau dikasih nih, Abdul juga berjanji kepada Sarah akan katanya mau membelikan mobil baru, sebuah villa, dan rumah makan semuanya atas nama si Sarah setelah mereka nikah nanti nih. Jadi iming-imingnya ternyata begitu, gengs. Paket lengkap itu makin lama makin tinggi. Mulai dari motor, mobil, villa, rumah makan. Lah kita semua ini cicilan HP-nya masih nyunggak ya. Belum lunas begitu mah nyimak aja. Ya cuman gak ada yang tahu pasti sih. Ya namanya dari isi hati. Maksudnya apakah bener ada rasa cinta dari Sarah dengan si Abdul ini? Atau memang semua hanya karena materi saja yang dijanjikan tadi, sampai akhirnya dia mau menerima lamarannya. Yang jelas, kalau menurut orang-orang sekitar sih, Sarah ini terkenal cantik kan memang, tapi sifatnya itu juga baik kok, dan soleha, gengs. Jadi mungkin ya dia realistis juga kali ya. Yaudah, pokoknya akhirnya 7 Oktober nih, 2021 kemarin, mereka kawin deh tuh, tapi secara kontrak. Dengan isi kontrak yang tadi tuh, Abdul bakal ngasih mobil, villa, sama rumah makan beserta mas kawin sebesar 150 juta rupiah. Dalam surat kontraknya itu juga ditulis, kalau saja nanti nih Abdul tidak bisa memenuhi janjinya atau menjatuhkan talak nih tiba-tiba sebelum melaksanakan janji-janjinya itu, Abdul wajib membayar uang sebesar 1 miliar rupiah kepada keluarganya Sarah. Balik lagi, makanya kita nggak tahu nih, kenapa kawinnya kawin kontrak. Memang atas jasa cinta atau bagaimana? Kalau bunyinya seperti itu. Ya seperti yang gue pertanyakan tadi di awal. Kalau kawin kontrak itu memang kesannya dari pondasi awalnya ya udah nggak bagus. Sampai ada syarat-syarat kontraknya begitu, yang sewaktu-waktu bisa selesai, berarti masa perkawinan juga selesai dong. Yang intinya terutama dari pihak pria ya, kalau maunya itu kawinnya adalah kawin kontrak, ya menurut gue niatannya udah jelek aja sih. Pasti ada apa-apanya kagak bener. Abisnya ya bener aja nih, sejak menikah dengan sistem kawin kontrak tadi, Abdul ini sifatnya langsung berubah. Lebih kepada mungkin sifat aslinya memang yang baru keluar, baru kelihatan. Dimana dia menjadi sangat posesif total. Pokoknya Sarah kagak boleh kemana-mana. Sampai-sampai si Sarah juga dilarang keluar rumah, gengs. Mending dilarang tuh maksudnya kayak apa ya? Kamu jangan suka pergi-pergi keluyuran lah yang nggak jelas, nongkrong-nongkrong sama teman kamu tuh mabok-mabokan misalnya begitu. Ya melakukan hal-hal yang nggak faedah gitu ya. Ini enggak, geng. Sesimpel misalkan Sarah mau ke Indomaret depan deh, ke warung. Padahal juga sama ibunya berdua. Itu nggak boleh. Jadi kan ekstrim banget posesifnya. Dimana si Sarah ini harus 24 jam nempel gitu sama si Abdul. Sampai-sampai ini agak konyol juga sih. Si Abdul ini kan orang Arab ya. Dia tuh nggak bisa bahasa Indonesia. Jadi kalau ngomong ya pakai bahasa Arab atau pakai bahasa Inggris. Makanya kemana-mana dia harus sama si Sarah buat jadi translator. Sekalian nganterin dia lah pokoknya. Ya mana juga ternyata si Abdul ini nggak bisa nyetir motor. Jadi kalau kemana-mana yang boncengin tuh si Sarah naik motor. Kan Sarah ini jatuhnya perempuan ya, istri. Boncengin si Abdul di belakang kan agak kocak. Nah giliran misalkan si Sarah ini lagi nggak bisa nganterin, si Abdul ini bakal nyetir mobil dengan cara yang barbar, geng. Karena balik lagi dia nih nggak mahir nyetir apa-apaan sebenarnya. Terus nanti nih parkirnya sembarangan. Sampai ngalangin jalan kayak ibu-ibu kagak bisa parkir begitu. Jadinya banyak banget warga yang kesal dengan kelakuannya si Abdul ini yang jatuhnya nyusahin warga. Sampai kena tegur beberapa kali juga. Yang koplak nih, geng. Perkara yang ngomelin jadinya capek hati. Ngomel-ngomel sendiri jatuhnya. Kan si Abdul kagak ngerti bahasa Indonesia. Ya kalau kita mencak-mencak begitu dibalas sama dia pakai bahasa Arab. Lah kan kita juga bingung ya, rooming jadinya. Kita ngomel-ngomel dia emosi dibalas pakai bahasa Arab. Berasa lagi diceramain sama ustaz. Udah pegel nih, capek dulu lah. Malas lah gua ngomel-ngomel kan begitu. Padahal sebenarnya si Abdul udah lama, geng, tinggal di Indonesia udah sekitar 2 tahunan. Soalnya kan tadi dia di sini tuh bisnisnya bisnis kayu. Jadi beli kayu di Indonesia, terus nanti dia ekspor lagi tuh ke negara asalnya di Arab. Nah yang gini-gini nih, udah ngeruk nyari duit di sini, tapi nggak mau belajar dan pakai bahasa Indonesia. Jadi kan emang pondasinya udah egois mentok. Ya pokoknya setelah kurang lebih sebulanan si Abdul ini menikahi Sarah, selain sifatnya posesif yang berlebihan tadi, dikabarkan juga kalau si Abdul ini sering KDRT. Ya nggak kaget juga sih kalau denger dari sifat-sifat yang tadi ya. Sampai Abdul juga sebenarnya pernah nih mengajak si Sarah untuk tinggal di villa aja, biar lebih sepi kagak ada orang. Jadi pengen dikekep aja itu Sarah kagak boleh kemana-mana bener-bener. Namun Sarah menolak dan tetap lebih memilih tinggal di rumah orang tuanya. Kan dia mau deket terus sama ibunya tuh. Cuman puncaknya terjadi di tanggal 20 November kemarin. Dimana malam-malam sekitar jam 2 malam gitu, geng. Abdul itu melakukan KDRT lagi kepada si Sarah. Karena dia nuduh istrinya itu telah berselingkuh. Jadi sempat ada cocok ribut-ribut tuh berdua. Dan suaranya sampai kedengaran sama tetangga-tetangga sekitar. Ya malam-malam ribut begitu, pasti kan tetangga pada bangun keberisikan ya. Nah karena udah dibakar emosi nih, Abdul itu sampai membenturkan kepalanya si Sarah ke tembok sampai berdarah dan lalu menyiramnya pakai air keras. Dari situ Sarah teriak-teriak kenceng banget dong. Abisnya hampir 99% tubuhnya tuh ya semuanya lah melepuh, gengs, berkat air keras
tersebut. Malam-malam jam 2 dengar suara begitu, orang teriak-teriak kesakitan. Ya tetangga langsung pada datang dong. Dan pada kaget banget pas melihat kondisinya si Sarah yang awalnya cantik begitu ya, langsung berubah seketika melepuh semua karena air keras. Dan menurut warga pada saat itu, Sarah masih sempat bisa berbicara nih kalau pelakunya adalah Abdul tuh suaminya sendiri. Tapi pas di TKP tuh dilihat Abdul udah kagak ada. Udah kabur dia naik motor. Nah, tapi kan inget nggak? Dia nggak bisa naik motor. Jadi dia kayak ngegas banget gitu. Sampai-sampai mau nabrak pohon. Bener kayak orang panik gitu mau kabur. Ya untungnya tuh juga malam-malam ya jam 2 malam nggak ada orang. Jadi dia nggak nabrak siapa-siapa. Sementara si Sarah ini langsung dilarikan ke rumah sakit, gengs. Tapi sayangnya nyawanya tidak tertolong dan akhirnya meninggal dunia. Nah untungnya polisi ini gercep. Langsung nyari dan ngejar si Abdul yang kabur tadi. Ternyata dia udah ada di Bandara Soekarno-Hatta, gengs. Sekitar 7 jam kemudian semenjak dia ini kabur tadi terlihat naik motor kan dari rumah. Nah di bandara itu dia ini ceritanya mau beli tiket pulang ke Arab Saudi. Kan siaul banget coba ya. Ya udah langsung ditangkap tuh di bandara dan ditahan di Mapolres Cianjur sambil menunggu pemeriksaan lebih lanjut. Nah karena ini kasusnya juga masih baru banget, pastinya semuanya masih dalam proses kepolisian. Tapi atas perbuatannya itu, Abdul Latif terancam dikenakan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan berat. Yang mana ancamannya itu adalah hukuman penjara seumur hidup. Nah kenapa ini bisa sampai dimasukin ke pembunuhan berencana? Karena sebelumnya ternyata si Abdul ini udah beli itu air keras, geng. Lah buat apa berarti kan? Ya menurut pengakuannya sih, katanya buat bersihin kotoran di lantai atau kayak ngelap kerak-kerak begitulah. Ya, tapi emang percaya lu? Ya udah, makanya kasus ini itu masih dalam proses penyelidikan ya. Dan Sarah sendiri itu sudah dimakamkan di Cianjur juga. So itu guys, kasus yang lagi ramai dengan background permasalahan dari kawin kontrak. Nah makanya lu hati-hati dari kejadian ini. Semoga ada ketegasan juga lah mengenai yang namanya kawin kontrak, agar tidak merugikan salah satu pihak. Sebaiknya kalau emang mau kawin yang secara sah-sah aja udah. Buat pembelajaran bagi kita juga sih, untuk bisa lebih selektif memilih calon pasangan. Jangan tergiur iming-iming materi, terus jadinya malah hidup kayak di neraka begitu karena uzubillah min zalik ya. Materi kagak dibawa mati, gengs. Ya semoga kita semua dijodohkan, dipertemukan sama orang baik ya. Thank you semua yang nonton channel ini. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah buat kalian yang belum. Kalau udah, terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi di kasus Stranger Things selanjutnya. Assalamualaikum.